Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konfigurasi jaringan. Sebelum masuk ke materinya, dalam topiknya kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 2, saya sebagai proses pengaturan dan penataan komponen-komponen di komputer untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan kinerja, keamanan atau stabilitas. Aspek konfigurasi jaringan yang pertama yaitu topologi jaringan, yang kedua alamat IP, yang ketiga protokol jaringan, dan yang keempat keamanan jaringan. Tujuan dari konfigurasi jaringan yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua meningkatkan keamanan, dan yang ketiga meningkatkan skalabilitas. Dengan demikian, konfigurasi jaringan sangat penting untuk memastikan jaringan komputer berjalan dengan baik dan aman. Manfaat konfigurasi jaringan antara lain: 1. Meningkatkan kinerja jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. 2. Meningkatkan keamanan jaringan, mengamankan jaringan dari ancaman dan serangan. 3. Meningkatkan skalabilitas, mengatur jaringan untuk dapat menangani pertumbuhan dan perubahan. 4. Mengurangi biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan untuk mengurangi biaya. 5. Meningkatkan ketersediaan, mengatur jaringan untuk memastikan ketersediaan dan keandalan. Dengan demikian, konfigurasi jaringan yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kinerja jaringan secara keseluruhan. Penerapan konfigurasi jaringan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk teks. Seperti yang pertama, yaitu jaringan perusahaan. Mengatur jaringan internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Yang kedua, jaringan kampus. Mengatur jaringan kampus untuk mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Yang ketiga, jaringan rumah. Mengatur jaringan rumah untuk meningkatkan keamanan dan kinerja internet. Dan yang keempat adalah jaringan cloud. Mengatur jaringan cloud untuk meningkatkan kinerja dan keamanan aplikasi cloud. Dalam penerapan konfigurasi jaringan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, desain jaringan. Yang ketiga, konfigurasi perangkat. Dan yang keempat adalah pengujian dan pemeliharaan. Dengan demikian, penerapan konfigurasi jaringan yang tepat dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat internet atau router. IP address digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data ke perangkat tempat dalam jaringan. IP address terdiri dari 4 angka yang dipisah oleh titik.
kabel ini ke Ether 1 dan selebih kabel ini kita hubungkan ke internet atau wifi. Konfigurasi server DHCP melibatkan beberapa langkah untuk memastikan penyediaan alamat IP secara otomatis dan efisien. Kepada perangkat dalam jaringan, prinsip utamanya adalah mendefinisikan cakupan atau skop alamat IP yang akan distribusikan serta opsi-opsi konfigurasi lainnya seperti subnet mask, gateway, default, atau DNS server. Berikut adalah langkah-langkah umum dan aturan konfigurasi server. Yang pertama adalah persyarat. Yang isinya di dalam adalah server DHCP, alamat IP statis atau cakupan alamat IP dan akun administrasi. Yang kedua adalah langkah konfigurasi. Yang pertama adalah instalasi server DHCP, yang kedua cakupan atau skop, yang ketiga konfigurasi opsi DHCP, yang ketiga adalah otorisasi server DHCP, yang keempat adalah pengecualian atau reservasi waktu sewa. Langkah yang ketiga adalah aturan penting. Aturan penting ada beberapa di dalamnya. Yang pertama adalah cakupan yang tidak bertumpu atau tinggi. Yang kedua adalah aturan 80/20 atau yang biasa disebut dengan optimal. Yang ketiga adalah keamanan yang keempat pembaruan. Langkah yang keempat adalah DHCP client, keamanan konfigurasi otomatis dan proses dolar. Baiklah, kali ini saya akan memperlihatkan cara konfigurasi IP address. Hal yang pertama adalah kita masuk dulu ke dalam aplikasi Winbox-nya. Setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, kita klik refresh sampai muncul MAC address-nya. Di sini MAC address-nya sudah muncul. Bisa dilihat di sini IP address-nya 0.0. Lalu kita akan mengkonekkan mikrotik ini ke laptop. Caranya adalah kita tinggal klik connect. Kita tunggu beberapa saat sampai kita masuk ke dalam mikrotiknya. Nah, setelah kita masuk, kita klik IP, lalu address, lalu kita klik tanda tambah, lalu kita masukkan IP address yang telah kita tentukan, yaitu 192.168.100/24. Setelah itu kita isi networknya, yaitu 192.168.20.0. Interface-nya adalah Ether 1. Setelah itu kita ampli, lalu kita klik OK. Setelah itu muncullah gambar seperti ini. Lalu kita klik lagi IP, lalu kita klik routers, lalu kita klik tanda tambah ini, lalu kita masukkan gateway-nya. Yaitu 168.168.1. Setelah itu kita apply, lalu oke. Baiklah, sudah muncul. Jadi seperti itulah tadi konfigurasi IP address. Selanjutnya settingan DHCP server. Setelah masuk ke Winbox, klik IP, pilih pool, kemudian add, ganti namanya menjadi DHCP
dalam DHCP server, pilih network, kemudian add address 192.168.10.24 gateway, kemudian gateway 192.168.10. Kemudian DNS server 138.218.218 tambah DNS server DNS. DNS adalah singkatan dari kata Domain Name System. Ini adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan domain seperti www.google.com menjadi alamat IP seperti 144.250.190.48 yang dapat dipahami dan digunakan oleh komputer untuk menerjemahkan dari berkomunikasi satu sama lain di jaringan khususnya internet. Analoginya sederhana, yaitu DNS itu seperti buku telepon internet. Kamu ingin mengunjungi www.instagram.com atau dalam kurung nama, tapi komputer butuh tahu ke alamat IP di mana harus terhubung. Kedua, DNS akan mencari dan memberitahu halaman-alamat IP-nya adalah XSS. Selanjutnya adalah fungsi utama DNS. Yang pertama, menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Yang kedua, mempermudahkan akses ke situs web tanpa perlu mengingatkan angka IP. Ketiga, menyediakan informasi lain seperti server, email, next editor, nama service, dan lainnya. Dan terakhir adalah saya akan menjelaskan komponen DNS. Yang pertama, domain name atau contohnya example call. DNS service recording resolver. Di komputer, kamu bertanya ke sini dulu, ke root server, dan menunjukkan ke server TLD atau top level domain. TLD server artinya misalnya com, org, dan id. Atau auto service server. Server yang tahu jawaban detailnya yang pasti. Di sini saya akan menjelaskan set DNS server. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Winbox, terus kita mengklik IP, terus kita mencari tulisan DNS, terus klik. Lalu di sini kita akan memasukkan IP DNS set server. Kita klik 2 kali. Menghapus, lalu kita masukkan IP DNS set server.
Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal seperti internet. Fungsi utama firewall adalah mengontrol akses, memblokir serangan, dan mengamankan data. Dengan demikian, firewall membantu melindungi jaringan dan data dari ancaman keamanan dan meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya untuk sesi ini saya akan mencoba untuk mengatur atau membuat settingan dari NAT atau firewall dari mikrotik atau sambungan dari perangkat ini, dimana sebelum kita mengatur bagian firewall atau NAT-nya, kita perlu menambahkan address baru, dimana ini kita gunakan sebagai ether untuk bagian duanya, yaitu berfungsi sebagai LAN-nya. Oke, kita tambahkan, kita masuk di IP sama seperti tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu kita masuk di addresses karena ini sudah ada di layar interface. Kemudian kita add, kita tambahkan di sini addressnya. Bedanya hanya yang di ether 1 kan di situ terakhir dari titik 168.20 dan di sini yang kita ubah adalah titik 20-nya kita ganti menjadi titik 10. Oke, kita ganti IP-nya 192.168.10.100/24. Kemudian untuk networknya juga begitu, kita tambahkan, kita samakan dengan addressnya, namun kita tidak tambahkan /24 dan juga 100 ini kita hilangkan. Kita buat 192.168.10.0. Nah, interface-nya kita ubah menjadi ether 2, lalu kita apply dan kita klik OK. Setelah itu kita lihat di bagian DHCP servernya, apakah di bagian DHCP-nya sudah terdapat untuk settingan LAN-nya atau ether 2. Jika belum ada kita tambahkan, jika sudah ada tinggal kita atur saja untuk bagian firewall-nya atau NAT-nya. Kita klik di IP karena di sini sudah terbuka, tapi langkahnya itu kita klik di IP terus kita arahkan ke bagian DHCP server. Nah, di sini sudah terbuka, kita pilih yang bagian DHCP dan di sini ternyata sudah masuk, sudah ditambahkan dengan nama DHCP 1, interface ether 2 dan list time-nya adalah 1 hari. Address call-nya di sini dialamatkan ke DHCP call yang telah di setting sebelumnya. Oke, sekarang kita hanya perlu menambahkan NAT atau bagian dari firewall-nya. Kita klik pada toolbar atau toolbox di sini bagian IP, lalu pilih di sini firewall. Kita susun di bawah, di bagian bawah. Lalu kita add, kita klik tanda plus. Kita pilih yang di bagian general. C-nya kita masukkan dengan search NAT. Ingat search NAT. Setelah itu out interface-nya kita tambahkan ether 1, lalu bagian action-nya kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu kita apply, lalu kita klik OK. Oke, baik. Setelah disetting untuk firewall-nya, di sini address list-nya juga sudah kita tambahkan. Di bagian network juga sudah, DHCP sudah. Di bagian ID pool juga sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencobanya di terminal, tapi sebelum itu kita harus setting dulu untuk DHCP kliennya. Kalau di situ tertulis bound berarti itu tersambung atau aktif. Di sini kita masuk ke DHCP client, caranya klik IP, lalu selanjutnya DHCP client, klik bagian DHCP client, terus kita atur, tunggu.
dulu, kita atur dulu. Nanti di sini ada router list, kita atur dulu supaya rapi tampilannya. Oke. Setelah itu kita tambahkan klien, dimana yang jadi klien di sini adalah interface-nya kita tambahkan Ether 1. Setelah itu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, jika dia berhasil, maka statusnya di sini akan tertulis bound dan expires-nya aktif atau waktunya berjalan. Itu 10 menit. Setelah itu kita tes sambungannya di terminal. Masuk terminal, klik di sini new terminal. Terus kita menggunakan ping Google, bisa juga ping yang lain. Kita coba dengan ping Google, yaitu ping 8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Kita tekan enter. Nah, jika begini, yang tampil itu berarti konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Oke, di sini berjalan, ada size, TTL dan time-nya. Kita coba dengan ping yang lain, ping 1.1.1.1. Dengan ping yang lain juga berjalan. Berarti di sini konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu dari awal hingga akhir berhasil dan tidak ada kesalahan. Dijalankan di terminal juga begitu. Terlihat tidak ada error. Dapat dilihat di sini send 20 data yang terkirim, receiver-nya 20, package loss, maksudnya informasi yang dikirimkan itu tidak ada error. Berjalan. Oke, baik, sampai di sini saja untuk pengetesan dari konfigurasinya. Kesimpulan dari materi kami, konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengaturan dasar IP address, routing hingga konfigurasi firewall yang handal, pemahaman yang komprehensif terhadap setiap elemen, termasuk penggunaan tools dan fitur yang tersedia di MikroTik routers. Sangat krusial untuk membangun jaringan yang stabil, aman dan efisien. Pengaturan virtual yang tepat khususnya merupakan kunci dalam melindungi jaringan dari ancaman eksternal dan memastikan hanya akses yang sah dan diizinkan. Kemampuan untuk mengkonfigurasi berbagai protokol routing dan memantau kinerja jaringan juga merupakan bagian integral dari pengelolaan jaringan yang efektif dengan MikroTik. Dengan pengurusan yang baik atau konfigurasi MikroTik, administrator jaringan dapat membangun instruksi yang handal dan sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi atau individu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila komentari. Wassalam.